Hai sahabat Alkes, welcome to YouTube channel Alat Kesehatan ID. Nah, hari ini kita akan bahas tentang alat-alat buat cabut gigi nih. Kira-kira seperti apa? Nah, sebelum itu jangan lupa dong buat sahabat Alkes, coba deh untuk like, comment, subscribe, dan share dulu video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram @alatkesehatanid_official. Hari ini saya Dr. Gigi Ovidarin akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Gigi Azimah. Kita akan ngobrol tentang alat-alat buat cabut gigi. Wah, ada beberapa sih dan lumayan banyak. Kira-kira seperti apa? Coba kita akan satu-satu jelasin dan kenalin ke sahabat Alkes. Oke sahabat Alkes, nah kita udah punya banyak banget alat di sini, bisa dilihat juga ya dari atas. Nih kita punya nih Dokter Azimah, coba pegang deh, kita ke rahang atas dulu kali ya. Boleh. Jadi kita punya di sebelah sini ada mereknya adalah Sword. Widih, ini tuh sebenarnya alatnya dari Jerman, cuman dibawa sama Primamed ke Indonesia ya. Bisa ditunjukin di sebelah sini. Oke, nah sesuai namanya, jadi di bagian belakangnya itu sahabat Alkes nanti ada tulisannya ya, yaitu dental forceps. Misalnya nih untuk upper molars gitu-gitu kan, nih bisa dilihat. Jadi udah ada keterangannya juga. Nih, ada scan QR-nya juga buat nanti ngelihat kira-kira ini ori atau enggak. Oke, kita mungkin buka satu persatu aja ya. Nah kita akan kenalin nih ke sahabat Alkes kira-kira ini gunanya buat apa dan buat cabut gigi bagian mana. Oke, nah jadi sebenarnya kalau secara garis besar ya Dokter Azimah, sebenarnya kalau kita punya tang untuk cabut gigi itu kan sebenarnya terbagi jadi gampangnya tuh ada untuk rahang atas, ada untuk rahang bawah, terus kita juga ada yang ada bignya atau enggak. Bignya tuh kayak tajam-tajamnya gitu sahabat Alkes. Nah ini mungkin yang lagi nonton juga sahabat Alkes yang pengen belajar tentang alat cabut gigi, atau mungkin ada teman-teman yang lagi koas atau mungkin lagi praklinik. Biasanya kita akan ada pengenalan alat sih sebelum untuk memulai prakliniknya. Oke, jadi kita akan cerita secara singkat aja macam-macamnya dari tang-tang ini ya. Kita nyebutnya adalah forceps ya sebenarnya. Cuman bahasa Indonesianya adalah tang gitu. Oke, mungkin kita ke yang ini dulu ya. Yang pertama ini adalah untuk incisor. Incisor itu adalah untuk gigi anterior atas, upper incisor. Oke, silakan Dokter Azimah. Nah kalau gigi incisor atas tuh bahasa Indonesianya tuh gigi seri. Betul. Biasanya orang bilangnya. Jadi ini kan tadi gigi incisor atas, terus caranya punya ini dari sini, harusnya dari depan gini sih. Betul. Jadi kayak gini. Tinggal ini karena benar gini, jadi nyapunya tinggal di rotasi, luksasi, rotasi. Udah seperti itu. Betul, jadi ini dimasukin ke dalam soketnya ya sahabat Alkes. Jadi soket tuh di dalam sini, cuman karena kita pakai pantum yang emang gede banget, bukan ukuran gigi asli, jadi kan kelihatannya kayak wah penuh banget, tapi enggak, emang harusnya segini gitu dimasukin. Nah kalau untuk anterior atau gigi depan, emang kita biasanya harus digerakannya itu namanya adalah dirotasi. Jadi diputer-puter dulu, karena apa? Karena bentuk akarnya dia tuh seperti cone gitu. Jadi makanya kita harus putar, baru nanti kayak oke udah longgar nih, nah langsung ditarik gitu. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita mau coba cabut untuk gigi seri atas ya. Nama lainnya ini adalah upper incisor ya, atau kita biasanya bilangnya incisif gitu sahabat Alkes. Yang para klinik pasti paham banget ya. Nah ini kita pakai tang yang seperti ini, nggak ada bignya. Nih nggak ada bignya nih. Betul, oke. Nah coba kita cabut sekarang nih Dokter Azimah. Masukin ke dalam soketnya, terus tinggal lakukan gerakan rotasi. Rotasi itu diputar-putar. Bener. Terus luksasi ke arah depan, belakang, belakang, sampai keluar giginya. Betul. Gitu. Jadi kalau emang anterior emang mau atas mau bawah, khususnya atas sih sebenarnya, dia tuh memang bentuk cone-nya tuh bentuk akarnya tuh kayak cone. Jadi makanya kita perlu untuk dirotasi dulu gitu. Jadi biar dia agak muter gitu di dalamnya, lepas dari sementum-sementumnya gampang deh dicabutnya. Oke, next.
Oke, berikutnya kita punya tang untuk premolar rahang atas. Nah, jadi premolar ini sebenarnya adalah gigi sebelum gigi setelah gigi taring ya, setelah gigi taring rahang atas. Ada dua macam, bisa kanan, bisa kiri, sama aja. Oke, kalau yang kayak gini gimana nih? Masukin ke soketnya sama kayak yang tadi, terus tinggal lakukan gerakan rotasi. Betul, angka 8 kali ya. Ya, terus luksasi. Depan belakang, cabut deh. Terus udah. Nah, apa sih yang membedakan antara anterior sama premolar? Sebenarnya kalau anterior kan lurus ya. Nah, sedangkan kalau premolar nih agak seperti ini nih. Mungkin sahabat Alkes bisa lihat tuh, dia agak membelok sedikit ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau tunjukin yang molar nih, karena kalau yang molar tuh di rahang atas kita punya ada 3 macam sahabat Alkes. Kira-kira kayak apa? Nih, di sini ya. Nah, sahabat Alkes, kita sekarang udah punya beberapa tang yang lucu-lucu. Kita bilang lucu karena memang bentuknya ini bisa dibilang unik ya. Ada nomor 17, 18 dan 67. Sebenarnya ini hanya penomoran dari pabriknya, tapi kalau untuk secara fungsi sendiri nih kita coba bagi yang ini dulu kali ya, Dokter Azima. Nah, kalau yang ini tuh bisa dilihat ya, tadi kita bilang kan ada bignya. Apa sih big itu? Ini loh, ada lancip-lancipnya ini sahabat Alkes. Kelihatan kan? Nih ya. Tuh. Nih. Oke, nah ini tuh sebenarnya akan ditaruh di bagian palatal atau di belakangnya gigi molar rahang atas sahabat Alkes. Nah, jadi penggunaannya ini tergantung mau di kanan atau di kiri. Mungkin Dokter Azima juga bisa coba kali ya. Kalau jadi yang bagian bagian bignya tajamnya di belakang ya. Nah, Lakukan gerakannya bentuk angka 8. Betul. Cabut deh. Emang agak berat sih ya pasti ya. Pasti kalau untuk gigi belakang agak berat, jadi hati-hati patah. Dan juga kalau ini kan untuk yang di sebelah kiri nih sahabat Alkes. Oke. Nah, ini sebentar. Nah, kan pasti dokternya nanti masukin dari sini, dari depan. Tuh seperti ini ya. Nah, ini sendiri juga berlaku untuk gigi molar atau gigi belakang yang masih ada mahkotanya ya. Kalau untuk sisa akar nanti kita ada lagi. Nah, yang lucu yang ini ya. Yang ini. Bener, ini tuh sebenarnya lucu karena ini memang untuk merangkai untuk bisa nyampe ke gigi yang paling belakang banget. Contohnya M2 atau M3 yang sebenarnya tumbuh sempurna tapi terus habis itu lama-kelamaan ada karies, mungkin lobang atau kayaknya ini tidak bisa dipertahankan lagi nih, harus dicabut karena goyang gitu. Nah, ini dia panjang banget ke belakang karena dia untuk ngambil ke belakang ini. Nah, kayak gini nih sahabat Alkes. Mungkin kelihatan ya dari sini. Gitu kan kita masukinnya dari depan nih. Nah, jadi nanti kita ngambilnya akan begini ya. Ini pasti berat banget, jadi memang kalau kita mau cabut gigi apalagi semakin belakang, kita butuh tang yang semakin panjang kayak gini yang bisa menjangkau area-area yang susah kelihatan dengan mata kita biasa gitu. Nah, kita mau pindah nih untuk ke rahang bawah sekarang. Rahang bawah plus nanti ada kita punya tang untuk sisa akar ya. Kayak apa? Nih, yuk kita lihat yuk. Oke, untuk rahang bawah yang kita sekarang siapin ini sebenarnya yang spesial-spesial aja ya sahabat Alkes, yaitu kita punya nih kali ini untuk rahang bawah itu untuk premolar. Apa sih yang spesial dari rahang bawah? Jadi kalau rahang bawah itu dia sudutnya 90 derajat seperti ini. Ya kan, jadi dia membentuk ada sudut siku-siku, sedangkan kalau tadi yang bagian untuk rahang atas dia lebih kayak lurus aja ke sebelah sana seret gitu. Nah, kalau ini dia menggok. Kenapa? Ya karena biar gampang ya. Oke, kalau untuk anterior sendiri sebenarnya sama aja ya Dokter Azima, sama premolar, cuman bedanya sisi kemiringannya aja. Tapi karena kalau untuk anterior nih ya udah gampang lah sahabat Alkes yang lagi praklinik, koas juga pasti punya ya kan. Nah, tapi kalau yang untuk premolar mungkin pada bertanya-tanya, kalau premolar gimana sih? Nah, coba seperti ini nih kalau premolar. Jadi kalau premolar gerakannya sebenarnya sama aja kok, luksasi juga. Terus habis itu baru nanti dia ekstraksi ya. Nih gunanya ini nih karena rahang bawah kan langsung cep gitu. Jadi makanya dia harus menggok banget tuh, alias harus sudutnya 90 derajat kurang lebih ya. Tuh seperti ini. Oke, selain itu kita juga punya buat yang molar nih.
Nah sahabat Alkes, sekarang kita punya yang untuk gigi molar ya. Gigi molar atau gigi bungsu tuh kan sebenarnya ada macam-macam ya. Ada 1, 2, 3 gitu. Nah untuk bukan gigi bungsu, gigi geraham ya. Kalau gigi bungsu mah untuk yang kecil-kecil ini namanya gigi molar ketiga. Tapi kalau untuk molar 1, molar 2 kita sebutnya namanya adalah gigi geraham. Nah gigi geraham ini kalau untuk rahang bawah juga punya kesusahan tersendiri ya Dokter Azimah, karena dia itu ada di dekat lidah gitu. Jadi kadang lidah tuh menyusahkan kita sebagai operator untuk mencabut. That's why kita butuh tang yang seperti ini biasanya. Tuh, ini sih yang paling sering saya pakai ya. Sekali lagi ini juga harus ada mahkotanya masih. Terus juga pastikan gigi sudah goyang atau memang indikasi untuk pencabutan, karena kalau enggak pasti berat banget sih. Anestesi juga mungkin butuh mandibular anestesi ya. Oke, boleh kita coba untuk mencabut. Nah, ini kita coba cabut gigi M2. Ini gerakannya emang harus harus gerakan angkat 8. Terus habis itu setelah sudah agak goyang, kita luksasi depan belakang. Baru habis itu kita cabut deh. Oke, ini sebenarnya bisa untuk kanan, bisa untuk kiri ya? Bisa untuk kanan, bisa untuk kiri. Jadi tinggal disesuaikan aja butuhnya gimana, cukup dengan 1 tang. Kalau saya sih pribadi suka pakai ini ya sahabat Alkes. Paling memudahkan saya gitu untuk praktek sehari-hari. Oke, kita juga punya 1 tang lagi. Sebenarnya tang ini tuh untuk yang sisa akar. Jadi giginya tuh udah nggak ada mahkotanya, tinggal sisa-sisa doang, tapi harus dicabut karena mungkin ada pusnya, bikin rasa sakit atau penumpukan makanan dari situ. Jadi harus kita cabut. Nah, tangnya tuh bentuknya seperti ini. Nah, sekarang yang untuk tang sisa akar, sebenarnya untuk contoh kita nggak punya nih yang tinggal sisa akar aja sahabat Alkes. Tapi kalau misalnya sisa akarnya di gigi depan ya, seperti ini, itu kita biasanya pakai yang ini ya Dokter Azimah. Iya, karena untuk ini cocok banget untuk rahang bawah dan ciri-cirinya nih tertutup rapat ya. Seperti ini. Boleh mungkin dicoba Dokter Azimah. Soalnya kita di depan gitu ya. Ya udah tinggal diambil aja ya. Misalnya Jadi ini betul, harus dipegang giginya, terus masuk soketnya, terus diambil gitu ya. Cuman emang harus hati-hati karena rawan pecah ya. Oke, terus kalau misalnya bayonet, nah ini sebenarnya juga menjadi best seller banget dan kesukaannya banyak orang ya sahabat Alkes, karena dia ramping sekali gitu. Jadi cocok untuk ngambil sisa akar yang kecil-kecil yang ada di bagian posterior atau bagian belakang. Contohnya gimana nih Dokter Azimah? dipegang. Oke, yes, pegang, kita fiksasi bener. Fiksasi, terus tinggal masukin tangnya ke dalam soket itu. Betul. Terus tinggal gerakannya memutar. Luksasi bener. Jadi emang harus pakai feeling juga ya sebenarnya. Apalagi kalau di belakang dan kita nggak kelihatan. That's why kita juga butuh untuk bantuan dari pemeriksaan penunjang ya. Kayak foto panoramik, foto periapikal. Biar kita tahu nih kira-kira lokasi giginya seperti apa dan kita harus cabut dengan teknik yang seperti apa. Kayak gitu sahabat Alkes. Nih ya contoh-contohnya. Nah itu dia sahabat Alkes, kira-kira tang-tang atau forceps yang biasa dipakai sama dokter gigi ketika dibutuhkan untuk mencabut gigi pasien. Ini semoga video ini berguna ya buat sahabat Alkes yang lagi preklinik, lagi koas, biar tahu wah kira-kira harus punya tang tuh kira-kira apa aja ya dan butuhnya untuk apa sih. Semoga video ini bisa cukup membantu sahabat Alkes. Jangan lupa juga nih untuk like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa follow kita di Instagram @alatkesehatanid_official. Dokter Gigi Azimah, terima kasih banyak. Sama-sama, bye. Bye, sampai ketemu lagi.